Fakar Suhartami Pramata alias Fakar Rich, guru Indra Kents, diperiksa sebagai saksi. Terjadi penolakan usai pernyataan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden oleh Abdesi. Pemerintah izinkan kegiatan buka puasa bersama tahun ini dengan syarat. Di News Now, selain 3 informasi tadi, kami juga memiliki informasi lainnya. Saya Herjuno Syaputra, inilah MNC News Now selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia berencana deklarasi serentak mendukung Presiden Joko Widodo 3 periode. Dukungan ini diberikan karena Jokowi selalu mengabulkan permintaan kepala desa. Abdesi memberikan dukungan kepada Jokowi di acara pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa kemarin. Abdesi juga menuntut 5 permintaan kepada Presiden, yaitu pencairan gaji kepala desa tiap bulan, penambahan dana operasional 3%, penyederhanaan proses pencairan SPJ, dan pemberian diskresi untuk penggunaan BLT. Dukungan terhadap Jokowi diakui muncul karena aspirasi dari kepala desa seluruh Indonesia. Deklarasi dukungan 3 periode kepada Jokowi akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Namun belakangan rencana deklarasi itu dibatalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai pernyataan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden oleh Abdesi, penolakan kembali berdatangan, salah satunya justru datang dari Abdesi, pimpinan Arifin Abdul Majid. Ya, dalam pernyataannya Abdesi, pimpinan Arifin menilai adanya dugaan dicatutnya nama Abdesi untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Arifin pun mengutuk keras penggunaan nama Abdesi yang dilakukan oleh kelompok tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasinya meminta perpanjangan masa jabatan presiden. Arifin juga mempertanyakan kepada pemerintah mengapa nama Abdesi yang sudah terdaftar di Kemenkumham masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak. Ya, usai menimbulkan pro kontra di kalangan partai politik, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kini menimbulkan kekisruhan di tubuh organisasi pemerintah desa. Abdesi terbelah dua, ada yang mendukung, ada yang menduga nama organisasi ini dicatut. Dan untuk membahas isu ini telah bergabung bersama kami Ketua Umum Abdesi Arifin Abdul Majid. Selamat sore, Pak Arifin. Pak Arifin? Ya, kami coba untuk tersambung dengan Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Abdesi. Pak Arifin. Ya, kita masih coba untuk terhubung dengan Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Abdesi. Pak Arifin, sudah bersama kami Pak Arifin? Sudah siap, Pak. Oke, suara saya jelas ya Pak Arifin? Oh, jelas sekali. Oke, Pak Arifin, terima kasih sebelumnya. Tidak apa-apa karena memang audio dan juga visual kita memang ya namanya sambungan Zoom ya. Kadang ada bagus ya, kadang tidak. Tapi paling tidak kita bisa ngobrol sedikit terkait seruan 3 periode ini yang menuai kritik. Sebelumnya saya ke Pak Arifin terlebih dahulu. Pak Arifin, apakah Pak Arifin kenal dengan Pak Surtawijaya ini? Kenal, Pak. Kenal. Hubungannya kalau kita lihat kan Pak Arifin adalah Ketua Umum Abdesi, sementara Pak Surta ini DPP ya, seperti itu? Ya, saya juga kan DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Oke. Dewan Pimpinan Pusat Abdesi. Sama, saya juga DPP Abdesi. Berarti ini satu organisasi ya Pak ya, bukan dari berbeda organisasi atau berbeda? Oh, satu organisasi, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa ini ada 2 perbedaan dalam organisasi Abdesi ini terkait seruan 3 periode ini? Saya singkat dulu ya. Abdesi
secara nasional dideklarasikan melalui Munas tahun 2005 di Yogyakarta. Baik. Dan dideklarasikan tanggal 17 Mei 2005 di Jakarta di depan Notaris Rositas Yanipar SH M.Tam. Dan kebetulan salah satu di antaranya saya selaku pendiri waktu itu. Baik. Dan waktu itu periode pertama Suwarjo Hendrojoyo sebagai ketua umum, saya sebagai sekjen. Lanjut di periode kedua terjadi konflik internal tahun 2014, terjadi Rakernas di Yogyakarta mengeluarkan statement, yaitu ketua umum yang kedua adalah Haji Sindawatarang dan saya sebagai sekjennya. Baik. Pada waktu itu ada konflik internal, terjadilah di Rakernas menyatakan mosi tidak percaya kepada ketua umum dan jabatan ketua umum diserahkan kepada unsur ketua yaitu Haji Suhardi Buyung dari Lampung, dan saya tetap jadi sekjen. Dan 2014 pun juga terjadi maka teman-teman ini mempertanyakan, kok kenapa bisa ada dua gitu? Kan menurut aturan Undang-Undang Ormas, apabila sudah masuk kepada namanya adalah sistem administrasi berbadan hukum, otomatis tidak akan ada dua nama yang sama. Singkatnya itu tidak ada. Kalau toh dia namanya DPP Abdesi, tinggal dipertanyakan oleh pihak yang terkait. Pak Arifin, ya ini juga yang saya coba pahami dan juga mungkin penonton pahami, karena kita di awal melihatnya Abdesi ini ada dua, dan kalau dari keterangan Anda bahwa menyebutkan yang Anda dan teman-teman Pak Arifin ini memang yang resmi seperti itu ya Pak ya? Betul. Berarti yang diundang kemarin di Istora atas nama Pak Surta Wijaya itu bukan Abdesi? Harusnya? Saya mempertanyakan, kalau dia membuat nama Abdesi, saya pengen tahu dasar dukungannya apa, berupa administrasi administrasi apa yang dikeluarkan. Apakah dari Kementerian Hukum HAM atau dari Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Tapi tunjukkan gitu kepada publik bahwa ini loh, saya dapat juga petikan SK gitu. Jadi supaya tidak ada dua pemahaman. Baik. Nah, dari acara kemarin, Abdesi yang diundang hanyalah Abdesi kubu Pak Surta, tidak ada dari Anda? Ya, jelas tidak ada. Tidak ada. Karena kalau kita lihat tadi dari 2015 ya, dan runutan tadi yang Anda jabarkan memang ada beberapa kejadian seperti itu. Lalu, betul itu, Pak. Ya. Kalau ini kan kita bicara klaim, juga bicara dukungan terhadap presiden yang Anda keberatan tadi terkait ini. Lalu kalau kita lihat sikap dari teman-teman anggota Abdesi sendiri, kepala desa sendiri, apakah memang banyak yang merasa keberatan kemarin terkait itu? Atau mungkin juga kita tahu kalau yang diundang pemerintah itu berarti ada pengakuan di situ bahwa Abdesi itulah yang dianggap sebagai tadi asosiasi perangkat desa. Ya, artinya informasi itu bukan yang mengundang pemerintah. Tapi mereka mengundang pemerintah untuk hadir dalam acara silaturahmi nasional yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan lain-lainnya. Baik. Nah, jadi kan kenapa kami buka suara? Karena ini muncul dari teman-teman kepala desa di kelompok kami. Loh, masa kepala desa masuk ke ranah politik? Kan tidak boleh itu. Itu sebenarnya kepala desa akan kena sanksi, Pak. Dan Pak Arifin, tidak benar kalau seluruh kepala desa di tanah air mendukung tadi deklarasi tersebut 3 periode ya? Ya, kalau lihat jumlah kepala desa itu kan 74.900 lebih, Pak. Itu kan tidak mungkin, Pak, secara mendetail bahwa semuanya itu mendukung. Karena kalau dia mendukung, artinya mendukung kinerja program pemerintahan Bapak Presiden Haji Joko Widodo. Itu semua kepala desa mendukung, termasuk saya, mendukung program beliau. Tapi unsur mendukung urusan politik, kepala desa itu tahu akan ranah mana yang bisa disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan. Jadi kalau menyampaikan itu berarti offset, Pak. Melanggar itu kepala desa. Baik. Karena sanksi. Pak Arifin, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita coba sambung sedikit di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.